Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengumumkan perpanjangan masa perintah kawalan pergerakan atau partial lockdown selama 4 pekan ke depan. Sebelumnya partial lockdown dijadwalkan berakhir pada Selasa hari ini, tapi diperpanjang hingga tanggal 9 Juni 2020. Selama masa pembatasan, ada beberapa jenis usaha di Malaysia yang diberikan kesempatan untuk tetap buka selama mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19. Namun, sekolah dan perbatasan masih ditutup. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dalam pengumumannya juga menegaskan larangan mudik bagi warga Malaysia dalam menyambut Hari Raya Lebaran kali ini. Pemerintah Malaysia sebelumnya memberlakukan partial lockdown pada 18 Maret. Di Malaysia terdapat lebih dari 6.500 kasus positif COVID-19 dan 108 kasus kematian akibat COVID-19. Saya ingin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB yang berkuat kuasa hingga 12 Mei 2020 akan disambung lagi sehingga 9 Jun 2020, iaitu selama 4 minggu lagi. Jadi saya nak mengingatkan saudara-saudari tentang larangan pergerakan antara negeri yang masih berkuat kuasa dalam tempoh ini. Ini bermakna minta maaflah banyak-banyak dan saya mohon ampun demi untuk menjaga keselamatan dan kesihatan kita semua, perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri untuk tujuan berhari raya tidak dibenarkan. Lalu bagaimana kabar dari warga negara Indonesia yang ada di sana, terutama untuk pelajar dan juga mahasiswa? Pagi hari ini sudah ada Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI di Malaysia dengan Mas Muhammad Rajif Syarif yang berada di Kuala Lumpur. Selamat pagi, Mas Syarif. Selamat pagi, Mbak Audrey. Mas Syarif, apa sih sebenarnya alasan pemerintah Malaysia kembali ini memperpanjang lockdown? Ya, sebenarnya terhitung mulai dari tanggal 1 Mei ketika Perdana Menteri Malaysia mengumumkan untuk melonggarkan PKP atau biasa disebut dengan Perintah Kawalan Pergerakan, dan sekarang sudah berubah namanya menjadi PKPB atau Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, di mana selama fase PKPB ini banyak sekali agenda perekonomian yang dibuka oleh pemerintah dan banyak sekali pelonggaran-pelonggaran yang diberikan guna untuk mempermudah dan mempermajukan bagaimana yang mereka sampaikan untuk ekonomi yang sekarang sudah mulai terdampak. Maka dari itu, sekarang uniknya untuk pertama kalinya perpanjangan masa PKP ini ditambah sekaligus dalam masa 4 minggu, dan sebelum-sebelumnya kalaupun ada penambahan fase PKP atau Movement Control Order atau MCO di Malaysia, sekarang uniknya sudah ditambah lebih lama lagi dengan alasan agar fase ini mudah-mudahan bisa menjadi fase yang menentukan bagaimana jumlah korban ataupun jumlah pasien-pasien yang nanti terkena virus ini bisa semakin berkurang. Dan memang hingga detik ini sangat banyak sekali penurunan yang signifikan yang ditunjukkan oleh Kementerian Kesehatan di Malaysia. Ya, lalu bagaimana kabar saat ini dengan warga negara Indonesia, terutama untuk teman-teman dari para pelajar dan juga mahasiswa di sana? Berapa sih totalnya, Mas Rajif, yang berada di Malaysia? Baik, kalau untuk masyarakat kita secara umum di KBRI sendiri itu kita ada sangat banyak di sini. Ada lebih dari 3 juta orang masyarakat Indonesia. Namun spesifik bagi kami mahasiswa Indonesia ada lebih kurang 11.000 yang tercatat oleh data KBRI ya. Dan kami yang standby di sini sudah sangat banyak yang pulang ke Indonesia, maka bisa kita bilang yang tersedia ataupun yang masih available di Kuala Lumpur sendiri itu lebih kurang ada 1.400-an dan sisanya sudah banyak pulang ke tanah air. Oh, masih ada kurang lebih sekitar 1.400-an di sana ya, Mas ya. Lalu bagaimana nih dengan teman-teman yang masih berada di Malaysia dengan perpanjangan sampai 4 minggu ke depan ini lockdown-nya? Baik, secara spesifik kalau untuk mahasiswa, di mana kami semua yang tinggal di asrama mendapatkan makanan ataupun suplai logistik dari pihak kampus sebanyak 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Dan untuk bulan Ramadan sendiri, kampus menyediakan untuk menu berbuka puasa dan makan sahur. Tapi ada beberapa catatan untuk mahasiswa yang tinggal di luar asrama, yang kemudian mereka kuliah untuk tidak sekedar menghidupi dirinya sendiri, tapi dengan keluarga, mereka juga kesusahan. Dan itu kami PPI Malaysia, mulai dari tanggal 18 Maret kemarin, membentuk panitia khusus
penanganan COVID-19 dan kami mendata barang siapa-siapa saja mahasiswa yang membutuhkan bantuan dan kami memberikan suplai logistik tersebut ke mereka yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang membawa keluarganya ataupun memang kurang mampu selama berkuliah di sini, spesifik untuk pelajar dan mahasiswa. Bantuan seperti apa, Mas? Dan tercukupikah sampai dengan nanti prediksinya 4 minggu? Ya, ini sebenarnya masih menjadi polemik mengenai bagaimana logistik tersebut dapat sustain atau tidak selama fase PKPB ini. Namun bersyukur kita sudah memberikannya 2 tahap dan pendataan bukannya justru bertambah malah semakin berkurang. Berarti ini menandakan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya dari kami PPI, juga sangat banyak NGO-NGO ataupun pihak-pihak dari kerajaan juga yang membantu mereka untuk ketersediaan logistik selama fase movement control order ataupun conditional movement control order di Malaysia ini. Kalau dari KBRI sendiri, bantuannya sudah diterima? Dari KBRI kita bersyukur sudah cukup banyak dan sekarang kinerja mereka kita apresiasi karena Mbak itu KBRI udah disulap, udah kayak gudang sembako. Kesehariannya terus-menerus truk membawa sembako keluar masuk untuk mensuplai ke WNI-WNI kita yang terdampak oleh partial lockdown di Malaysia. Mas Rajiv, sebenarnya kalau di Malaysia ini pemberlakuan partial lockdown ini seperti apa sih? Apakah kita masih boleh keluar bahkan sampai mungkin balik ke Indonesia atau gimana sih di sana, Mas? Ya, secara umum kalau untuk pelaksanaan partial lockdown di sini adalah bagaimana kita diperketat pergerakannya dan selama lebih kurang 4 fase pemberlakuan partial lockdown di sini, masyarakat dimintai untuk tinggal di rumah dan segala macam bentuk kegiatan di luar ruangan dilarang. Tapi ada beberapa bagian yang diizinkan seperti restoran, juga aspek perbankan dan kesehatan. Jika kita ingin membeli sesuatu di tempat makan, maka harus bungkus dan tidak boleh kita stay di tempat makan tersebut. Itu salah satunya. Dan itu dialami oleh kami sendiri dan rekan-rekan semua, bahwa bahkan ketika sekarang ada pelonggaran pun, jika kita ingin berniat untuk makan di lokasi, maka harus berjarak, 1 meja hanya boleh 1 orang, tetap dengan protokol kesehatan, menulis nama dengan nomor handphone, dites suhu dan mengenakan kelengkapan seperti sarung tangan dan juga masker, seperti itu Mbak. Ya, untuk yang kuliah itu masih ditutup nggak? Nah, ini yang jadi permasalahan bahwa teman-teman yang berada di kampus memang tidak bisa kemana-mana dan kalaupun memang ada ketersediaan flight, maka mereka harus mendapatkan surat izin perjalanan oleh kedutaan dan juga telah menyelesaikan tes kesehatan di klinik kampus terkait, seperti itu Mbak. Jadi itu harus melalui serangkaian kesehatan baru bisa ini ya, berpindah begitu ya. Nah, Iya. tapi kalau teman-temannya di dalamnya sendiri, itu berarti artinya tidak ada aktivitas apapun dong selain ya di rumah atau di asrama saja gitu? Benar, jadi teman-teman yang di asrama memang agak sedikit jenuh, karena bayangin gimana selama hampir lebih kurang 2 bulan. Kuliah online itu Mas Rajiv? Iya, kuliah online tetap dilaksanakan, tapi unik Mbak, banyak sekali kampus sudah memberikan announcement untuk melaksanakan kuliah daring hingga bulan Desember. Saya ulangi, hingga bulan Desember. Oke, Mas Rajiv, apa yang ingin juga didengarkan pesan dari Mas Rajiv untuk pemerintah Indonesia khususnya di Malaysia begitu untuk bisa membantu teman-teman terutama pelajar dan juga mahasiswa yang masih bertahan, ada kisarannya 1.400. Baik, kepada pemerintah Indonesia, kami PPI Malaysia melalui Panitia Khusus Penanganan COVID-19 ingin sekali lagi menyatakan bahwa pernyataan sikap kami kepada para elit di Indonesia agar senantiasa fokus kepada kami, WNI yang ada di Indonesia, secara spesifik warga negara ataupun pekerja migran Indonesia yang benar-benar terdampak oleh wabah ini di Malaysia karena mereka tidak sama sekali bekerja selama wabah ini berlangsung. Dan jelas mereka harus diberikan perhatian khusus untuk bisa lebih giat lagi, diperhatikan dan diberikan bantuan baik itu logistik maupun upaya-upaya lainnya. Kalau memang ingin dipulangkan, tolong dikoordinir dengan sangat baik dan mengikuti prosedur kesehatan, karena sejatinya mereka adalah orang-orang yang menjadi prioritas di sini, dan bahkan kami sebagai mahasiswa juga merasakan bagaimana keprihatinan yang dirasakan oleh saudara-saudara kami yang PNI yang berada di Malaysia. Karena kami sudah melayangkan surat pernyataan sikap ke Komisi 1, ke Kemenlu, bahkan ke Presiden RI pun kami sudah layangkan dan sudah dipublish di media massa. Oleh karena itu, saya mohonkan sekali lagi dan teman-teman semuanya, doakan kami semua di sini baik-baik saja, tapi jangan pernah menutup mata untuk memperhatikan saudara-saudara kami bahwa PNI kami sudah perlu bantuan dan sudah layak diberikan perhatian lebih. Terima kasih. Semoga segera didengarkan dan langsung ditindak dengan cepat. Terima kasih Mas Rajiv Syarif, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Sehat-sehat selalu dan salam juga untuk teman-teman di Malaysia di sana.